Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dimohon Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian diharap untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet ya. Anda pun harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Jangan lupa pemirsa, Anda dimohon untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda mengendarai kendaraan ya, karena itu sangat berbahaya dan perlu diingat pemirsa bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Dan jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, dari 2 hari yang lalu operasi ini akan digelar selama 2 minggu ya, yaitu tentang operasi Patuh Lodaya di tahun 2022 ini. Dan di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan juga, kita akan obrolkan tentang topiknya ini pemirsa, operasi Patuh Lodaya tahun 2022. Nah, nanti saya akan berbincang dengan Kanit Kamsel, ini pemirsa Kamsel Satlantas Polresta Cirebon ya. Yang nanti kita akan berbincang tentang sejak kapan sih operasi Patuh Lodaya ini, kemudian apa yang mesti dipersiapkan oleh masyarakat gitu misalnya. Kemudian di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon, di edisi kemarin juga ada ada 7 poin yang menjadi perhatian ini pemirsa, terutama dari Satlantas ataupun ini pemirsa ya, Satlantas baik di tingkatan Polres maupun di tingkatan Polsek ini pemirsa, yang menjadi dalam tanda petik menjadi sasaran nantinya untuk ini pemirsa ada penindakan ya. Nah, 7 poin ini apa saja nanti kita akan obrolkan, apakah hanya berhenti di 7 poin atau memang di Kabupaten Cirebon ini pemirsa ada hal yang lain yang nanti bisa untuk ditindak pemirsa. Nanti kita akan obrolkan dengan Kanit Kamsel Satlantas Polresta Cirebon pemirsa. Nanti akan saya kenalkan dan saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Nah, ini dari melanjut berita kemarin di koran Radar Cirebon. Ada 5 nama mencuat menjadi calon sekda. Nah, di Kabupaten Cirebon. Siapa dia pemirsa? 5 calon sekda ini silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada laporan dari ini pemirsa, Pak Adun Sastra ya, General Manager Radar Indramayu ya, tentang calon haji Indramayu yang kecelakaan. Tabrakan beruntun libatkan 4 bus dan ambulan. Ini laporan dari Pak Adun Sastra ya, dari Tanah Suci Mekah. Kemudian tarif listrik orang kaya naik. Sudah diputuskan mulai berlaku 1 Juli 2022. Kemudian PLN klaim tetap lindungi rakyat kecil. Tarif listrik naik mulai Juli. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, cari uang pemirsa ya. Kemudian menelusuri jejak rumah makan Padang di Cirebon yang pasang iklan di koran tahun 1937 ya. Tak asing dengan Ismail Naim, tutup selama Ramadan dan saat tiba waktu sholat. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari berikutnya halaman Metropolis Kota Cirebon, ini pemirsa di koran Radar Cirebon edisi
hari ini. Nah, ini pemirsa, ada pernyataan dari DPRD Kota Cirebon, pungutan PKL 10.000 itu ilegal. PKL alun-alun kesepuhan harus punya lahan relokasi dulu. Kemudian batas wilayah jangan sampai jadi sengketa pemilu. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Segera tertibkan bangunan liar, Disperindagin dan Dinas Koperasi diminta untuk siapkan kantong PKL. Ya. Kemudian puluhan tahun jalan dibiarkan rusak parah. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon nih pemirsa. Nasdem PKS tambah lengket. Gelar pertemuan mulai serius bahas pilkada. Ini pemirsa dari Kabupaten Cirebon ya. Kemudian Bawaslu intip data agregat penduduk. Kemudian masuk sekolah, Kejaksaan launching program JSS. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan ini pemirsa tentang operasi Patuh Lodaya 2022. Di sebelah saya ini pemirsa ada Ajun Komisaris Polisi ya, SAE Mulyana. Selamat pagi Bang Mul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya di Bang Mul? Kabarnya baik. Oke, ini lama nggak ketemu nih dengan Bang Mulyana ya. Betul. Iya, ya oke, terima kasih nih Bang Mul sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti bisa bergabung, berinteraktif langsung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Bisa interaktif, bisa juga interaktifnya lewat WhatsApp atau SMS, silakan ya, berkaitan dengan operasi Patuh Lodaya tahun 2022. Bang Mul, ini di koran Radar Cirebon ya, koran Rakyat Cirebon di edisi kemarin itu diberitakan tentang operasi Patuh Lodaya. Ya, ini digelar selama berapa hari sih Bang Mul? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTP, ya wilayah Cirebon maupun yang ada di mana saja yang bisa melihat sekarang live. Iya. Baik, saya akan menjelaskan kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon. Saat ini kan sekarang kita sedang melaksanakan, Satuan Lalu Lintas melaksanakan kegiatan Operasi Patuh Lodaya, Operasi Patuh Lodaya 2022. Iya. Tapi ini seluruh Indonesia. Oh, operasi ini seluruh Indonesia Seluruh ya? Indonesia. Jadi ada masing-masing wilayah. Jadi ini Polda. operasi rutin? Rutin digelar ya? Operasi rutin yang ditingkatkan. Gitu. Jadi ada operasi rutin yang biasa tiap hari, seperti anggota pelaksana pemantauan bila ada pelanggaran baru ditindak. Nah, tapi kalau ini yang ditingkatkan jadi serentak seluruh Indonesia. Setiap masing-masing Polda itu kemungkinan jadi beda namanya. Kalau Polda Metro kan ada operasi Patuh Jaya. Jaya. Nah, kalau Lodaya ini berarti kan Jawa Barat. Nah, gitu. Adapun dari kegiatan operasi Patuh ini kita itu dari mulai tanggal 13. Berarti hari Juni. Senin kemarin ya? Dua hari yang lalu. 2 hari yang lalu nih Bang. Sampai dengan tanggal 26. Berarti 2 minggu. 2 minggu. Jadi 14 ya? hari. Gitu. 14 hari ini tapi kita ada prioritas penindakan. Oh, ada prioritas. Ada apa prioritas. aja yang jadi prioritas nih? Nah, ini yang di operasi Patuh Lodaya 2022 ini. Baik. Apa jadi itu, Bang? yang pertama itu kita dalam prioritas operasi Patuh ini yaitu satu istilahnya tidak berbonceng lebih dari 1 orang. Oh, ketika bawa motor. Sepeda motor. Ini tidak boleh lebih dari tidak boleh 3 orang. 3 orang. Seperti contohnya seperti gini. Kadang-kadang kan ada nih ibu-ibu ya tidak menyadari bahwa anak 1 2 3 4 sampai 4. Padahal di sana kan tidak boleh lebih daripada 1 orang. Bagaimana nanti akan terjadi permasalahan kecelakaan. Ya. Susah mau belok atau kita mau bagaikan bawa anak ini. Jadi inilah yang dijadikan prioritas. Kemudian anak-anak sekolah kadang-kadang berboncengan 3, tidak pun juga masyarakat juga sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini menggunakan helm. Tidak menggunakan helm? Ya. Menggunakan helm juga, tapi bukan hanya asal saja.
harus yang standar nasional itu, yang SNI. Oh, SNI ya, standar nasional. Kebanyakan kadang ada menggunakan helm, tapi tidak ada untuk kancingnya. Kemudian tidak ada untuk tutup depannya. Ya, ini kan yang sangat sangat riskan sekali untuk berkendaraan, terutama pada saat di jalan itu kan ada ada percikan-percikan debu. Asap Jadi itu kena mata, kemudian asap, apalagi kalau malam hari. Ya, Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengemudi di bawah umur nih. Kebanyakan anak-anak sekolah ini, Bang. Anak sekolah ini kebanyakan yang belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi. SIM ya? SIM. Nah, itu yang sering terjadi pelanggaran dan sering terjadi kecelakaan. Maka di sini angka kecelakaan itu kebanyakan sepeda motor atau roda dua. Betul. Itu. Nah, itu untuk masalah yang ketiga. Kemudian yang keempatnya di sini ada pengemudi di bawah umur kemudian lawan arus. Melawan arus. Nah, melawan ini arus banyak itu juga ini ya. Banyak, terutama arus. Di sana kan sudah ada U-turn ya, arah ada perputaran. Ya, putaran lah ya. Nah, kenapa seperti kita ini sekarang seperti yang di Pleret itu kan ya. Nah, di sana kita baik di depan Mitsubishi atau di depan pusat perbelanjaan itu ya. Itu kami tutup. Kenapa? Di situ sering terjadi kepadatan atau kemacetan terutama. Sehingga orang yang mau akan lurus terhalang oleh yang mau belok. Nah, di sana kita tutup U-turn-nya karena di sana tidak berizin. Karena sangat dekat, karena di situ ada undang-undangnya. Dalam undang-undang tentang jalan ya, itu undang-undang nomor 38 yang 2004 itu. Jadi sudah diatur, jadi jarak antar U-turn dengan ke U-turn itu minimal 1 kilo ya Pak. Itu paling jauh. Itu, jadi tidak bisa sembarangan membuka begitu saja. Oh, itu ya. Kemudian berikutnya apa nih Bang? Tapi tahan dulu nih ya. Baik. Bang Mulyana dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa, silahkan Anda yang ingin bergabung di line telepon 0231 4821 38 ya. Anda pun bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda juga, ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita obrolkan, kita diskusikan di pagi hari ini pemirsa, Operasi Patuh Lodaya 2022. Saya masih bersama Pak AKP SHM Mulyana pemirsa, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Cirebon. Dan kembali saya ke Pak Mul, ini sudah ada 2 WhatsApp, nanti akan saya baca ya. Baik. Ada 3 WhatsApp malah yang masuk nih ya. Pak Mul, yang tadi disebutkan ya, Bang Mul, itu apa saja berikutnya selain tadi katanya anak yang di bawah umur gitu ya, yang mengendarai roda 2 gitu ya. Apalagi nih? Kemudian nanti kan setelah tadi itu kita lawan arus ya. Melawan arus. Nah, setelah lawan arus, ini ada lagi yang berkendaraan memainkan handphone, menggunakan handphone. Saat berkendara? Saat berkendaraan, baik yang pakai mobil maupun sepeda motor. Ya, yang halo gitu pas lagi jalan gitu ya. Ya, itu. Nah, itu nanti akan ditindak juga? Nah, akan ditindak karena apa? Itu sangat membahayakan sekali. Jadi seandainya menggunakan, ini di WhatsApp, kirim WhatsApp, nggak tahu di depannya ada yang kendaraan berhenti atau anak yang nyebrang. Juga kebanyakan sekarang juga seperti yang berkendaraan, anak-anak itu baik ojek online, itu kadang-kadang nyari alamat, mencari, nggak tahu di depannya bagaimana celaka. Itu kemudian anak-anak sekolah maupun masyarakat yang lainnya juga sama. Jadi tolong diperhatikan, jangan menggunakan handphone pada saat berkendaraan. Terus apa lagi gitu, Bang Mul? Kemudian itu ada batas kecepatan. Batas kecepatan. Batas kecepatan biasanya itu di jalan maksimalnya kan itu harus 100 kan. Itu kalau bagi di roda 2. Roda 4. Roda 4 juga. Roda 2. Kalau roda 4 kan di jalan tol maupun di jalur pantura tuh yang kebanyakan di jalan tol. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Karena apa? Keseimbangan daripada kendaraan tersebut dan banyak angin yang pada saat kita berjalan di jalan tol itu tidak terasa, maka terjadi oleng. Nah, tahunya sih Pak, pas itu lebih misalnya lebih dari 100 gitu, itu bagaimana kita mengetahui itu? Di sini kan kita baik roda 2 maupun roda 4 itu Pak, Bang Mul? Ada
dengan adanya CCTV. Oh, CCTV. Baik di perempatan perempatan lampu merah, kemudian kalau di jalan-jalan tertentu itu di jalur pantura atau di jalan tol. Yang kita lakukan itu yang sering banyak itu kecepatan itu di jalan tol. Di sana ada dipasang di tengah itu batas kecepatan untuk CCTV-nya. Jadi kita di sana kita monitor, di sana terekam. Nanti setelah terekam itu kita tayangkan surat bahwa pada jam sekian, menit sekian hari ini bahwa saudara melakukan pelanggaran batas kecepatan. Nanti dikirim, ada fotonya buktinya. Nah itu. Itu ya. Kemudian ada lagi nggak gitu Bang Mul? Nah selain batas kecepatan, ada lagi nih sekarang yang menjadi ketujuh nih yang jadi 7, prioritas ya, menjadi 7 prioritas itu. Nah nanti di sini ada berkendaraan dalam keadaan mabuk. Oh ya. Nah ini yang paling parah sekali ya. Kalau kita sudah kurang konsentrasi, jangankan ini mabuk bahaya. kita ini minuman, kita tidak konsentrasi saja terjadi kecelakaan. Gitu. Apalagi dibarengi dengan arah-arah ini mabuk, istilahnya minum minuman keras, segala macam lah, sehingga banyak terjadi orang ini kecelakaan yang lebih parah, fatal. Gitu. Itu ya ada 7 prioritas. Selain 7 itu gitu Pak Mul, adakah yang lain? Maksudnya khususnya di Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon ya. Ada nggak gitu atau Pak Mul? Jawa Barat ini ada yang lebih apa itu? Prioritas Selain 7 prioritas tadi. knalpot bising. Knalpot bising. Nah, ini yang mengganggu. Sangat mengganggu. Baik. Nah, itu knalpot bising bisa menjadi pemicu daripada keributan gitu ya. Nah, keributan di awal dari apa? Nah, itu dari pemicunya. Satu dia karena lari-larian, karena ingin bagaimana suaranya ingin besar gitu kan, kecepatannya biar pede lah pokoknya katanya. knalpot yang di itu ya. Nah, brong lah gitu ya. suaranya udah lebih parah sekali. Ya tidak enak didengar di telinga. Gitu kan. Jadi di sini memicu sekali dengan adanya terjadi keributan, orang menjadi kesel. Jadilah di sana keributan di jalan. Selain knalpot ada lagi tuh. satu lagi. Apa itu? Yang disebut namanya anak-anak berandalan. Berandalan bermotor. Geng motor. Iya, geng motor. Tapi ya. kita disebut ini Gangster berandalan atau lah. geng disebut. motor lah ya. Beda kan? Karena Tujuan mereka itu mencari-cari ketenaran. Sehingga melukai orang lain, mengakibatkan orang lain itu menjadi korban. Mencari eksistensi ya. Wah itulah, makanya kemudian motornya juga saya nanya sendiri. Mungkinan dia ada yang tidak administrasi tidak lengkap, gitu kan? Kemudian di situ knalpotnya juga saya nanya sendiri. Nah disinilah makanya kita di sini bertertib lalu lintas. Nah itu berarti operasi Patuh Lodaya 2022 ini digelar bukan hanya di Jawa Barat saja atau di kabupaten siang hari gitu ya. Bukan. Ini biasanya kan geng motor ini malam Pak. Nah berarti malam juga gitu Pak? Malam juga kita kan dengan adanya malam ini ada disebutnya operasi KRYD. Oh apa itu Pak KRYD itu? Ya kan operasi yang ditingkatkan itu Pak. Gitu kan? Yang ditingkatkan. Jadi kita sama-sama semua baik Polsek kemudian dari Polres, ayo kita mengadakan operasi KRYD gabungan. Gitu kan. Di situ nanti baik ada yang dari polisinya, dari Satpol PP-nya, gitu kan. Jadi operasi gabungan seperti itu, sama-sama di mana nanti kalau misalkan, kita perlu di sini stasioner melakukan suatu kegiatan razia. Razia itu anak-anak yang sedang berkumpul. Kenapa ini kok belum pada pulang jam segini? Nah di situ diperiksa, gitu. Apakah dia membawa kendaraan? Ada surat-suratnya atau tidak pada saat berkumpul, kemudian di situ pada minum-minum tidak, nanti ada bagiannya masing-masing seperti itu. Itu ya. Oke. Iya. Dan Bang Mul ini yang operasi ini kan 2 minggu. Betul. Apakah ini serentak di Kabupaten Cirebon? Maksudnya polsek-polsek juga di wilayah hukum ya. Iya. Cirebon Kabupaten ya. Betul. Ini juga akan menggelar gitu. Ya pasti menggelarnya. Jadi karena sistemnya sekarang tuh hunting. Hunting itu sistemnya seperti ini. Jadi tidak di satu tempat saja. Nanti kadang-kadang bergerak, kamu hunting di wilayah ini kegiatannya. Ini yang sering terjadi kerawanan kecelakaan atau terjadi banyak-banyak anak-anak tawuran. Di situ diadakan kegiatan operasi juga. Gitu. Jadi selain kita operasi berkendaraan itu untuk mengurangi daripada angka-angka kecelakaan, kemudian terjadinya tawuran, geng motor. Jadi kita dilakukan secara hunting. Oh itu ya. Operasi ini. Oke baik. Dan tahan dulu Pak Mul dan silakan Anda pemirsa
session ini saya sudah membuka Anda ya. Silahkan untuk bergabung. Pemirsa bisa di line telepon 0231 4821 38 atau pemirsa juga ini bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp ya atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Silakan, saya masih menunggu Anda. Ini sudah ada beberapa WhatsApp ya yang menanyakan tentang operasi Patuh Lodaya 2022. Nanti akan saya baca di segmen berikutnya nih, Pak Mul ya. Pak Mul, kalau operasi ini kan rutin. Nanti setelah operasi Patuh Lodaya itu biasanya di bulan Juli ya? Iya. Atau Juli Agustus itu biasanya operasi apa? Nanti selain itu kan nanti nih diselang dulu dengan adanya operasi untuk pengamanan Idul Adha. Nanti yang terakhir baru kita melaksanakan kegiatan operasi zebra. Itu biasanya sebelum akhir tahun. Nah di sini tuh semua itu bukan lalu lintas saja, jadi semua itu fungsi itu melaksanakan operasi zebra. Gitu. Jadi ya pada umumnya sih di bidang lalu lintas gitu kan. Operasi zebra ini jadi itu biasanya terakhir. Karena ada operasi simpatik, operasi memberikan pengarahan, penyuluhan. Nah ini juga sama. Pada saat kita melakukan operasi patuh ini, selain kita penegakan pada saat dan pendekatannya saya baca di koran kemarin itu sangat humanis ya. Iya. Selain kita. Maksudnya gimana itu pendekatannya? Jadi begini, seandainya Anda melanggar, Bapak tolong kami ini dari kepolisian mengadakan operasi patuh ini, tolong menggunakan helm gitu. Tidak boleh kita harus mengeluarkan kata-kata yang kasar, kemudian kita tidak boleh istilahnya secara yang kurang terpuji lah. Di sini kita mengadakan pendekatan, makanya kami juga sebagai unit Kamsel nih, pendekatannya sosialisasi, baik kepada sekolah maupun kepada masyarakat. Gitu. Kita bikin di situ ada spanduk ya yang saya lihat di beberapa tempat itu kan. Iya, pemberitahuan gitu. Jadi kami harap sih bukan hanya karena dengan adanya operasi patuh saja nih, setiap hari tetap kontinu Pak ya, terus menerus supaya mengingatkan kembali kepada masyarakat. Baik. Oke, tahan dulu nih Bang Mul dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Ajun Komisaris Polisi atau AKP SAE Mulyana, pemirsa Kanit Kamsel Satlantas Polresta Cirebon. Dan di pagi hari ini yang sedang kita dialogkan, sedang kita diskusikan ini pemirsa tentang operasi Patuh Lodaya 2022. Sudah ada 5 WhatsApp yang masuk ya. Baik. Saya baca dulu yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Pak Sukanto ya. Ini di Danawinangun, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Ini memohon kepada Satlantas Polresta Cirebon itu untuk menindak yang melawan arus gitu Pak ya. Ini terutama di Klangenan ya, Klangenan, Pasar Minggu juga ini banyak yang melawan arus. Terima kasih Pak Sukanto, Danawinangun. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Sukanto yang dari Danawinangun ya. Pengampon ya. Silakan. Pak. Memang di situ sering terjadi ya, bukan sering, hampir tiap hari ini. Melawan arus itu Pak. Terutama pagi hari. Pada saat hari pasar dan pada saat masuk kerja atau sekolah. Selain daripada penyeberangan itu yang kita khawatirkan yang tadi itu kan melawan arus. Saya juga pernah ditugaskan di sana di Polsek, jadi Kanit Lantas di Polsek Gempol. Kami menindak di sana, makanya kami menutup daripada U-turn yang sebelahnya itu yang turun ke arah sebelah utara, itu kan ada situ sering terjadi. Makanya yang dibuka di depan Polsek. Nah ini juga masih ada saja yang melawan arus, yang dari utara itu masuk lagi nanti belok
mau arah ke pasar. Adapun juga yang dari arah pasar Harusnya juga ke kiri belok. dulu Pak ya? Harusnya ke kiri dulu. iya, Nanti terus- ada U-turn baru putar. Tapi di ah, sini kita tidak sabaran. Kan kita kan inginnya serba cepat Pak ya? Nah, ingin serba cepat padahal di situ sangat rawan sekali. Iya, dari berbahaya itu Pak. Angka kematian itu berarti sudah ada di depan kita. Iya, Ini berbahaya. dan hampir Pak Nah. setiap pagi saya berangkat ke studio. Ini ada aja yang senggolan, yang Ada yang iya, senggolan. mobil yang itu juga nabrak. Ya itu. ada aja. Jadi insya Allah nanti bukan ini lagi ya. Kami selalu memberikan pengarahan kepada kanit lantasnya yang ada di Polsek Gempol. Karena di situ kanit lantasnya di Polsek Gempol. Yang Polsek Urbanya nanti koordinasi dengan Kapolsek Kelangenan. Ya. Kapolsek Kelangenan supaya diadakan penindakan, diadakan razia. Oke, dan ini Pak, nih apa nih, Bang Mul? Ini bentuk sosialisasi juga nih. Ini bentuk sosialisasi yang tadi saya sebutkan Ya, ada 7 prioritas itu, 7 ya, pelanggaran itu itu kan ya. diantaranya seperti yang tadi yang Pak Sukanto itu tadi bilang katanya lawan arus. Nah ini gitu loh. Jadi insya Allah jadi nanti kami sampaikan juga dan tidak bosan-bosannya. Nah, ini nih apa ya? Nah, ini apa nih Pak? Ini pada saat gelar pasukan. Apel gelar pasukan ya? kemarin hari Senin di Polresta Cirebon. Mapolresta ya? Mapolrestanya. Di Sumber ya? Irupnya itu Pak Kapolresnya langsung. Kapolres, Iya, Kapolresta ya. Itu. Nah itu ya. Itu pemirsa bisa tadi Anda saksikan. Ini satu lagi ya. Baik. Bisa tadi Anda saksikan di layar kaca RCTV, dan ada satu lagi nih Pak dari pemirsa di Gegesik ya. Di Gegesik juga ini menyampaikan SPC. Selamat pagi Cirebon, ini dari Pak Hendra di Gegesik juga memberikan informasi untuk Pak Polantas katanya ya, yang saat ini sedang menjadi narasumber di RCTV. Pak, ini ada informasi setiap malam minggu, terutama pukul 12 ke atas, ini banyak geng motor yang mengacak-acak jalan, terutama jalan antara Arjawinangun Gegesik, Gegesik Arjawinangun. Nah, terus terang Pak, katanya kami dari warga masyarakat itu merasa khawatir sekali ya. Kalau gerombolan itu lewat, kami itu harus minggir Pak, harus minggir ke jalan, padahal itu jalan yang sedang saya lalui katanya ya. Mereka kadang mengacung-acungkan, maaf katanya ya, senjata tajam atau sajam. Ini dari Pak Hendra di Gegesik. Ada informasi nih Pak ya. Iya. Nah itu silakan Baik. Pak Bang Mul, silakan Bang Mul. Baik, terima kasih Pak Hendra yang di Gegesik. Dan kami juga berterima kasih nih tadi kepada Pak Sukanto, kemudian sekarang Pak Hendra ya, ini Gegesik. Sebenarnya ini kami juga selalu memberikan atau menginformasikan kepada Polsek, Polsek Gegesik maupun itu ada dengan Polsek Arjawinangun. Ya. Pimpinan itu selalu memberikan arahan supaya diadakan KRYD ya, kegiatan yang ditingkatkan. rutin yang ditingkatkan. Nah ini jadi pada saat jam-jam rawan itu jam berapa? Jadi dimulai itu bukannya dari jam 7 sore atau malam itu sampai jam 8 enggak. Jadi yang ditingkatkan pada saat jam rawan. Jam rawan jadi crossing Polsek Arjawinangun dengan Polsek Gegesik maupun Polsek yang wilayah barat. Itu namanya zona barat. Polseknya itu gabung. Jadi di sana nanti crossing ambruknya di mana, ketemunya di mana. Jadi di sini terima kasih nanti akan kami sampaikan juga kepada pimpinan ke Kapolres supaya beliau itu menekankan kembali ke para Kapolseknya yang ada di wilayah zona barat agar benar-benar operasi atau kegiatan KRYD ini harus ditingkatkan kembali, benar-benar dilaksanakan kepada anggota pada saat itu piket. Itu ya. Terima kasih Pak Hendra atas informasinya. Oke, dan ini ada lagi nih Pak ya. Baik. Yang masuk nih ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon ya. Untuk Bapak yang saya hormati di studio RCTV. Nah, di pagi hari ini juga ini ada informasi juga Bapak. Ini dari Kaliwedi Pak ya. Kaliwedi dari ya, barat semua nih perbatasan wilayah barat. Iya, dari barat semua nih WhatsApp-nya nih. Nah, Assalamualaikum Pak Mulyana ya. Semoga dalam keadaan sehat katanya. Amin ya. Kemudian informasi juga Pak, kalau melawan arus saya juga setuju untuk ditindak
Nah, ini terjadi bukan hanya di pasar Minggu, ya. Kelangenan Iya, saja. di Kelangenan ya. Di mana-mana. Tetapi juga di depan Pasar Sandang Tegal Gubuk, Pak. Itu salah satu yang menyumbang kemacetan katanya ya. Ini kalau menyumbang kemacetan bukan hanya di Pasar Tegal Gubuk aja melawan arus, tapi di mana-mana juga. Ini yang bisa membuat kemacetan, terjadi Pak, ya. permasalahan kemacetan dan kecelakaan. Iya, mohon untuk ditindak katanya Pak. Terima kasih. Langsung saja Pak. Ini dari hamba Allah ya, tidak disebutkan namanya, ini dari Kaliwudi. Mangga Pak, silakan. Baik, Bapak yang dari Kaliwudi. Kaliwudi. Terima kasih atas informasinya. Kami juga memang sudah sering ini Pak. Bahkan pada saat operasi Lebaran kemarin, operasi Ketupat. Ketupat, Lebaran ya. Kami dari Satuan Lalu Lintas bergabung dengan Forum Lalu Lintas Wilayah Kabupaten Cirebon. Bagaimana supaya tidak ada kemacetan ya, kerawan kemacetan pada saat hari Lebaran itu. Jadi barrier beton itu kami angkat. Alhamdulillah jalannya kan nggak lebar. Tapi di sini malah jadi rawan lagi apa? Jalan antara sepeda motor, terutama sepeda motor yang dari arah Arjawinangun itu, dia langsung belok kanan langsung ke pasar lurus. Nah, iya. Itu sudah kami peringatkan, kami tindak. Ini maunya seperti apa? Udah mah tidak pakai helm, lawan arus. Nah ini saya bilang ini sangat rawan. Apabila kendaraan yang dari barat, kemudian dia menyalip kiri, ngambil kiri, tiba-tiba ada kendaraan yang melawan arus, bagaimana itu akan terjadi? Pasti akan terjadi kecelakaannya, saya bilang. Kalau orangnya tidak benar-benar melihat daripada pandangan yang ada di depan. Jadi kami mohonlah kepada masyarakat, baik wilayah Cirebon, khususnya nih, atau di wilayah manapun saja, kita saat berkendara, jangan sekali-kali melawan arus. Itu ya. Ini yang sangat fatal sekali, akan terjadinya kecelakaan. Itu ya. Apalagi kemacetan sudah jelas. Jelas itu Gitu. ya. Jadi kami mohon nanti masyarakat supaya tidak melawan arus, dan terima kasih yang dari Bapak yang dari Kaliwudi ya. Jadi kami juga insya Allah nanti kami akan sampaikan lagi. Kan kami sekarang juga nanti setelah ini kami sampaikan kepada Kapolseknya yang di Arjawinangun itu masuknya Kanit Lantas Arjawinangun. Baik. Ini Insya Allah nanti kami sampaikan. Berikutnya nih Pak, ini dari pemirsa di Beber Pak ya. Oh, Beber. Di Beber ya. Selamat pagi Cirebon ya. Pak Mulyana, terus terang saya keder katanya alias bingung ya ketika hendak ke Arjawinangun ya. Padahal itu lampu merah ya maksudnya. Iya. Lampu merah itu nyalanya merah. Tetapi diterabas saja Pak, lampu merah pos polisi Jungjang ya. Iya. Ya, jadi saya juga di belakang jadi ikut Pak. Padahal itu sangat berbahaya, terutama dari arah Jakarta, motor dan mobil dalam keadaan cepat. Nah, mohon Pak itu difungsikan, dioptimalkan kembali lampu merah pos polisi Jungjang. Ya, ini dari Pak Dadang ya di Beber ya, Kabupaten Cirebon. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dadang informasinya. Nah, maaf kami juga sudah sering ya memantau di sana bagaimana pelanggaran yang sering dilakukan, dan kami sudah koordinasi juga dengan PPK ya, PUPR, PPK yang kementerian, kemudian dengan di subkementerian, tolong untuk lampu merahnya bila perlu tuh digeser agak mundur dikit, jangan pada pas saat di pertigaan. Tapi emang di situ, kenapa Pak? Kalau di pertigaan itu harus digeser saja. agak mundur sedikit, jadi biar kelihatan. Biar kelihatan. Jadi mereka itu tidak seolah-olah kan di situ radius tikungnya kurang, ya perhitungannya. Kalau kita lihat, begitu nikung langsung lampu merah, gitu. Kemudian itu bila perlu dibuatkan untuk rambu-rambunya itu biar lebih jelas lagi, bisa yang sebelah kiri yang dari arah Cirebon ke arah Jakarta itu ditambah lagi, baik, lebih jelas lagi, juga kelihatan oleh masyarakat. Tapi masyarakat ini kadang-kadang di situ tahunya pertigaan, padahal perempatan. Itu sangat berbahaya itu Pak sangat ya. berbahaya. Dia belok sekaligus, kadang-kadang yang dari Arjawinangun lurus, nyebrang dari sini belok. Jadi kita khawatir. Jadi kami mohon juga kepada pemirsa yang terutama itu yang di wilayah Arjawinangun atau pemakai jalannya yang melintasi itu, tolonglah diperhatikan. Dengan adanya rambu-rambu itu diperhatikan, benar-benar ditaati. Baik, oke, tahan dulu nih Pak Mul ya, nanti saya baca. Ada beberapa WhatsApp lagi yang baca. Siap. Dan saya baca. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Ajun Komisaris Polisi SAM Mulyana pemirsa Kanit Kamsel Satlantas Polresta Cirebon ya, yang saat ini sedang kita diskusikan Operasi Patuh Lodaya 2022. Pak Mul, ini ada WhatsApp yang tadi belum saya sempat baca juga ya. Boleh. Ini satu lagi WhatsApp yang masuk. Selamat pagi Cirebon. Nah, ini usul saya ke Pak Mulyana ya. Ini harus diperbanyak Pak rambu-rambu petunjuk jalan. Terutama untuk malam hari saya kebingungan Pak kalau lewat Kabupaten Cirebon. Ini dari pemirsa di Indramayu Pak, di Losarang Indramayu. Kemudian juga Bapak untuk sering mengadakan operasi di perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Indramayu, terutama yang toangnya panjang sampai ke Susukan. Susukan berarti. Nah, itu daerah rawan Pak. Kadang siang pun atau pagi, siang, sore, bukan hanya malam hari terjadi tindak kriminal. Terima kasih Bapak. Ini dari pemirsa di Losarang Indramayu. Silakan Pak. Baik, Bapak yang jalan, kemudian juga operasi katanya. Baik, Bapak yang dari Losarang ya, atau wilayah Indramayu. Terima kasih, Pak. Jadi di sini kalau untuk rambuan, ya rambu-rambu itu nanti akan kami koordinasikan dengan Disub. Dinas, karena di sana jalan di bidang sarana ya. Di bidang sarana. Prasarana nih. Kalau misalkan itu jalan nasional, berarti kami koordinasi dengan Kementerian Perhubungan yang ada di balai di sini gitu. Kemudian nanti dengan kabupaten pun juga sama agar segera dibuatkan. Karena di sini juga banyak kekurangan. Bukan hanya rambu petunjuk saja, seperti marka jalan. Marka jalan juga. Itu yang sangat penting, marka jalan itu. Zebra cross tuh. Ya, zebra cross itu bukan hanya pada saat di depan anak-anak sekolah saja. Jadi di situ juga harus ada perambuan juga, harus ada penyeberangan. Kemudian di lampu merah itu harus ada zebra cross juga. Gitu. Jadi bukan hanya di tempat-tempat lain. Nanti kami akan koordinasikan dengan bagian sarapras. Nah, ini nih, gitu. apa ini Pak? Nah, ini waktu gelar pasukan juga? Nah, gelar pasukan pada saat Pak? penyematan di Polresta sini, Polresta Cirebon. Nah, Polresta ini pada saat penyematan daripada pita biru, tandanya operasi. Oh, pita biru ini. Ya, itu dari Denpom, kemudian kepolisian, kemudian itu dari Dinas Perhubungan Kabupaten. Nah, ini ya. Nah, itu juga sama ya, gelar pasukan juga. Ada Satpol PP juga, ada BPBD. Jadi di sini kita masuknya termasuk 5 pilar, yaitu dengan dinas-dinas terkait. Iya, gitu, Pak. Nah, itu pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca RCTV. Nah, ini ya. Nah, ini Pak Kasat Lantas ini. Iya, Pak Alan Haikal ya. Iya, betul, dengan Pak Kabagopnya sebagai kepala bagian operasi ini nih. Siapa nih yang menentukan ya ini Pak Kabagopnya, Pak Kasat Lantas. Oke ya. Gitu. Itu Pak. Jadi, dan Bang Mul ya. Siap. Yang mesti dipersiapkan oleh masyarakat untuk 2 minggu ke depan. Apa nih dalam operasi Patuh Lodaya 2022? Apa yang harus dipersiapkan? Baik, jadi sebenarnya sih bukan hanya untuk 2 minggu ke ya, depan aja. tetapi juga kalau bisa tiap hari terus menerus lah ya. Di bila mana kita mau, bukan hanya ada operasi saja. Bukan hanya ada operasi saja. Apa kalau itu, bisa Pak? sih ya. Ini setiap hari ini yang harus rutin, yang harus dipersiapkan pada saat ingin kita berkendaraan. Yang pertama itu kita cek dulu kendaraan. Harus ram cek dulu kendaraannya itu bagaimana, remnya bagus atau tidak, mesinnya bagus. Khawatir ngeblong jangan nanti ya. ngeblong, kemudian jangan sampai nanti itu mogok di jalan. Yang kedua itu surat-surat nih, yang utama nih, surat izin mengemudi SIM, ya, kemudian STNK juga, terus kita cek lagi safety belt tuh kalau mobil. Ini berjalan atau tidak, jangan nanti pada saat ngerem mendadak kena setir. Itu tujuannya ya. seperti itu. Jadi silakanlah. Apa yang tadi helm juga untuk pengendara motor nih ya. Helm itu jadi sama, baik yang menggunakan maupun yang dibonceng. Si pengemudinya. Juga anak-anak juga kalau bisa itu harus menggunakan helm gitu ya. Gitu, gunakan, belilah helm kecil, anak ini pakaikan helm. Gitu. Tapi jangan sampai apabila nanti berkendara jangan sekali-kali menggunakan handphone lah. Itu yang sangat berbahaya. Banyak contoh, udah banyak contoh. Jadi tolong dipersiapkan. Yang pertama kita cek dulu kendaraan kita baik atau tidak, layak atau tidak. Nah, setelah itu baru kita
siapkan surat-suratnya. Oh, ini surat STNK-nya ada tidak? Kemudian SIM-nya takutnya lupa nanti nggak kebawa, gitu kan? Pada saat nanti ada permasalahan di jalan, kecelakaan, identitas kalau nggak ada bagaimana? Nah, Iya. tujuannya kita ingin seperti itu, gitu kan? Jadi mempermudahkan identifikasi daripada si Oke. korban. Itu yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Dipersiapkan ya. masyarakat. Nah, kalau yang sering menggunakan motor, Pak, selain helm itu apa lagi gitu, Pak? Nah, ini ada spion. Oh, spion. Spion kan kadang-kadang suka Iya. lupa. Dan tanda nomor kendaraan, TNKB. Ya. Jadi nomor TNKB itu misalkan, Pak, saya TNKB saya hilang, sedangkan ini kami harus yang sesuai dengan standar, bukan hanya asal saja kan. Kadang Jadi silakan ditulis aja, Pak, ditempel. ditulis gitu ya. ditempel, Pakai kardus yang gitu penting ya. ada katanya. Nah, padahal bukan itu tujuan kita untuk identifikasinya ini. Jadi silakan melaporkan ke Samsat bahwa STNK-nya, Pak, ini kendaraan kami plat Hilang nomornya gitu ya, hilang. platnya. Gitu. Jadi tolong diperhatikan, selain surat-surat, kemudian helm, ya, fisik itu yang paling utama juga. Jangan fisiknya lagi kurang bagus, kurang sehat, Mengendara. apalagi lagi setelah minum minuman keras, Iya, itu waduh, jangan itu sekali-kali. sangat berbahaya ya. Berbahaya. Oke, dan harapan dari Bang Mul sendiri terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2022 yang baru berjalan 3 hari ini ya. 3 hari ini. Ya, apa gitu harapannya? Ya, harapan kami dari pihak kepolisian ya, mengharapkan dengan adanya penindakan atau dengan adanya operasi patuh ini benar-benar masyarakat ini sadar hukum, ya, patuh terhadap masalah berlalu lintas. Kita untuk mengurangi daripada angka kecelakaan, gitu kan? Karena terjadinya kecelakaan ini diawali dari Pelanggaran. Nah, Biasanya dari pelanggaran, Pak. seperti itulah. Jadi kami mohon berkendaraanlah yang baik, gitu kan. Kita jaga sopan santun di jalan, kemudian kita jangan sekali-kali melanggar aturan daripada rambu-rambu lalu lintas, gitu. Karena insya Allah kalau kita menyadari dengan adanya seperti ini, ya risiko kemacetan maupun kecelakaan insya Allah akan mengurangi. Kalau hilang kan sulit. Ya. Sedikitnya mengurangi. Dan mungkin ini harus continue juga, Pak, yang Betul. harus dipersiapkan oleh masyarakat bukan hanya pada saat operasi-operasi ya, Nah, operasi-operasi tertentu, tapi juga ini harus baik rutin lah. Iya, ya, terus-menerus continue baik dalam misalnya berkendara, iya kan? Jangan sampai udahlah operasinya udah selesai gitu kan? Ya. Iya kan? Tapi ada satu, Pak, Apa itu? yang sangat berbahaya. Apa itu? Kendaraan odong-odong. Oh, ya, Nah, betul. itu tolong kepada pemirsa, baik terutama nih ibu-ibu nih ya, Iya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke undangan jangan menggunakan odong-odong. Karena itu kendaraan yang bukan peruntukannya. ya. Gitu kan. Jadi itu yang disebutnya overdimensi. Iya, overdimensi. Jadi ya. udah perubahan bentuk, tolong kalau kita mau undangan mau kemana menggunakanlah angkutan umum, angkutan kota maupun kendaraan-kendaraan yang travel itu. Kalau kendaraan odong-odong itu khususnya Nanti itu kena ini juga, Pak, ketika melewati jalan nasional, jalan provinsi atau jalan raya, pas ada operasi juga itu kena itu tindakan, Pak. pasti ditindak, kita akan Odong-odong itu? tahan. Kita kandangin. Tidak boleh beroperasional di jalan raya. Itu khusus untuk di area untuk di tempat rekreasi. Odong-odong itu. Odong-odong itu bukan untuk dipakai di jalan raya, digunakan untuk angkutan umum. Baik. Gitu. Hanya itu saja. Baik. Dan sayang sekali nih, Bang Mul, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, Siap. lain kesempatan, tentu Sama-sama. dengan tema yang berbeda. Bang Mul, sebelum saya tutup, closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah. Baik. Silakan, singkat saja, Bang Mul. Baik, untuk pemirsa di rumah. Jadi kami dari kepolisian mohon ya, kita sama-sama menjaga daripada Kamsel Tipjar Lantas. Itu kita berlalu lintas, jadi tolong diperhatikan keselamatannya. Ya, keselamatan pada di jalan, jangan sampai terjadi masalah kecelakaan. Jadi untuk mengurangi kecelakaan, kita ingatkan kembali, tolong diperhatikan apa yang tadi kita sampaikan. Mohon benar-benar dilaksanakan atau diingat-ingatlah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan pada saat berkendaraan maupun kita saat berjalan. Iya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Mul. Sebelum saya tutup, ada WhatsApp yang baru masuk nih ya. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya prihatin melihat kemacetan
antara depan Desa Jungjang sampai Masjid Arjawinangun. Karena pasar lagi dibangun, jadi jalan buat pasar sementara. Kalau bisa mobil semacam mobil truk, dump truk jangan boleh lewat situ, Pak. Lebih baik mutar lewat Lemah Duwur ya. Iya. Saya kira itu lebih baik. Terima kasih ini dari hamba Allah di Arjawinangun. Dan terima kasih nih untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraktif lewat WhatsApp ya. Bang Mulyana juga terima kasih sudah menyempatkan Sama-sama. hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.